Baiklah teman-teman, di depan kita ini ada Orbit Hyper ya. Ini keluaran sekitar tahun 2020-an kalau nggak salah. Itu ada versi 2, ada yang dari brand Huawei dan brand ZTE ya. Dulu tuh harganya sekitar 6 jutaan ya. Ini seri 5G. Ini bukan Wi-Fi-nya yang 5G tapi benar-benar jaringannya yang 5G. Kalau minat kita jual ya. Kalau minat kita jual ada di toko Shopee kita. Di linknya di deskripsi. Oke, kita bahas sedikit ya. Nanti kita tes menggunakan kartu SL, apakah dia benar unlock. Karena biasanya orbit-orbit yang keluaran tahun segitu biasanya unlock ya teman-teman. Seperti orbit B818 itu dia unlock. Oke, jadi ini tampilan depannya ya. Tampilan depannya masih bagus ya ini. Ini lampu indikator WiFi. Ini indikator 4G, ini indikator 5G. Ini ada lampu indikator satu lagi di bawah sini teman-teman, tapi dia tidak kelihatan ya. Ini ada lampu indikator status ya. Kalau kita colokkan dia tidak langsung keluar lampu indikator ini, tapi lampu indikator yang ada di dalam sini dulu keluar. Pertama kita tes sempat bingung juga ya, kok pas kita colokkan charger lampunya tidak hidup, ternyata lampu yang ini yang hidup. Karena kita tunggu lama ternyata hidup ya. Ini tampilannya ya, tampilannya tampak depan. Ini tulisannya, ini brandnya, brand Huawei. Jadi ini tampak belakangnya. Ya tidak ada slot antena eksternal, ya antena internal ya teman-teman. Nah, tapi kalian kalau mau modif bisa teman-teman. Aku lihat ada yang modif ya di channel mana itu lupa saya. Pokoknya di YouTube itulah ya teman-teman. Dia dimodif antena eksternal. Tampak belakangnya ada port RJ45, ada 2 ya, port LAN. Di sini oh ternyata ada 3 ya port. Oh ini yang di atas nih port telepon. Aku kira port LAN. Jadi port telepon, ini port LAN, ini port LAN ya. Port LAN-nya ada 2. Ini port telepon. Oke, itu tampak depannya, tampak belakangnya sudah. Sekarang atasnya. Di atasnya ini ada logonya, logo 5G ya. Logo 5G. Oke, sekarang tampak belakangnya, tampak bawahnya mas ya. Jadi ini modelnya H122373. Ini brandnya brand Huawei ya. Nah, jadi ini IP-nya untuk masuk web UI-nya. Nah, ini passwordnya. Dia bukan admin ya, tapi ini password ada sendiri. Nah, jadi untuk kartunya dia menggunakan kartu SIM card nano. Di sini sudah dijelaskan juga di bawah sini. Bukan SIM yang besar, bukan makro juga, tapi nano yang paling kecil ya teman-teman. Jadi itulah teman-temannya untuk penampakannya. Ini masih bagus, yang minat kita jual ya di toko Shopee kita, link di deskripsi. Masih normal. Oke, sekarang sudah kita lihat penampilan dari Orbit Hyper 5G. Sekarang langsung saja kita tes menggunakan kartu SL ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah namanya ya tadi. Namanya modelnya Huawei 122373 ya. Ini penampilannya. Sekarang kita tes menggunakan kartu SL ya teman-teman. Nah, jadi ini video tidak dijeda-jeda ya. Ini lampu kartu SL-nya. Jadi ini penampakan kartu SL yang akan kita coba di Huawei Hyper yang seri 5G. Jadi ini harga barunya sekitar 6 juta ya. Tapi kalau kita jual nggak segitu juga teman-teman, kita turun jauh ke teman-teman. Silakan yang minat kunjungi Shopee kita aja. Sekarang sudah kita letakkan ya untuk kartu SL-nya. Kita lihat di situ. Nah, itu lampunya indikator ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi,
Jadi ya dia tidak langsung menyala lampu indikator seperti WiFi, seperti 4G dan 5G-nya dia tidak langsung menyala, tapi lampu indikator status yang ada di bawah itu yang menyala dahulu. Oke, kita tunggu, ini sedikit lama proses bootingnya. Jadi ini penampakannya, dia sudah WiFi 6 ya. Dia kecepatannya sudah 3600 GB ya. Kita lihat di situ sudah menyala lampu indikator untuk WiFi-nya dan lampu indikator untuk sinyal 4G-nya ya. Langsung saja kita sambungkan. Nah, tadi teman-teman ini adalah namanya tadi sudah kita perlihatkan tadi, modelnya H1 EC4E ya. Jadi itu modelnya. Sekarang kita perlihatkan lagi ya untuk namanya. Nah, itu adalah namanya H1 EC4E. Jadi sama ya namanya dengan yang kita wifi dapatkan tadi. Wifi yang kita sambung tadi sama ya. Oke, sekarang kita lihat apakah kartu SL tadi berfungsi dengan semestinya. Kita lihat ya teman-teman, kita di sini kita masukkan ke IP address-nya ya teman-teman. Nah, jadi ini IP address yang tadi ya. Kita keluarkan saja teman-teman. Kita ketik ulang untuk IP address-nya, maksud saya untuk IP-nya untuk membuka web UI-nya. Oke, kita ketik untuk IP-nya sudah saya ganti ya teman-teman. Ya kalau tidak diganti tadi seperti yang saya bilang untuk passwordnya IP itu kumpulan huruf dan angka biasanya. Oke teman-teman, ini kartu SL sudah berjalan ya teman-teman. Ini namanya tadi, nama dari WiFi-nya Huawei H1 EC4E. Oke, sudah berjalan, sinyal SL dapat walaupun satu balok ya. Situ lelet itu cuma. Nah, ini adalah modelnya ya, H1373. Nah, jadi sudah kita perlihatkan juga modelnya di IP-nya. Oke, sudah tersambung berarti ya. Langsung coba kita tes speed untuk Orbit Hyper 5G yang keluaran tahun 2020-2021 kalau nggak salah. Saya sedikit lupa juga ya teman-teman. Tapi yang pasti dulu barunya sekitar 6 juta 7 jutaan teman-teman. Sekarang kita jual second, murah sih teman-teman. Nah, ternyata bisa ya, ternyata itu kartu SL dapat speed test lumayan lah. Ini di tengah malam kita tesnya teman-teman, soalnya tempat saya jauh dari tower. Kalau di siang-siang hari biasanya sinyal tidak ada teman-teman. Ini tes speed yang pertama ya teman-teman ya, speed dari Orbit Hyper 5G. Walaupun indikator 4G nya tidak keluar, cuman indikator WiFi itu, tapi bisa mendapatkan sinyal ya teman-teman. Oke, lumayan ya teman-teman, dapat sinyal. Ini sekarang kita tes speed dapat 6 Mbps-an. Kalau tempat kalian dekat dengan tower teman-teman, aku yakin Orbit ini mampu berjalan dengan maksimal ya. Soalnya di sini jauh sekali dari tower teman-teman. Jaraknya sekitar 10 kilometeran. 10 km dihalangi oleh bukit-bukit tinggi. Itu jarak tempat saya ke tower ya, ke BTS. Oke teman-teman, dapat. Sekarang kita tes speed lagi. Oke, dapat segitu ya, lumayan lah untuk tes speednya.
Oke, sekarang kita cek di aplikasi Hua Control ya. Jadi ini bisa diakses aplikasi Hua Controlnya, bisa digunakan. Nah, ini namanya H1373. Jadi teman-teman kalau mau kunci 4G bisa menggunakan Huawei Hua Control Pro ya, tapi tidak bisa dengan Huawei Manager. Tadi sudah saya tes dengan Huawei Manager. Maaf apabila pengetesannya tidak kelihatannya di sini. Tidak saya rekam saat pengetesan tadi. Oke, kita masuk ke Chrome-nya lagi. Nah, ini ya lagi tidak ada sinyal ya teman-teman. Maklum di tempat saya jauh dari tower. Nah, ini keluar lagi sinyalnya. Jadi keluar masuk gitu teman-teman sinyalnya. Sinyal SL-nya. Kalau sinyal Telkomsel tergolong banyak, tapi di sini lelet ya teman-teman, lag. Kalau sinyal Telkomsel, mungkin banyak pemakainya. Jadi rata-rata di tempat saya ini pemakainya Telkomsel teman-teman. Untuk sinyal-sinyal yang lain susah soalnya di sini. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe